Kaliprogo. Iya. Desa apa, Pak? Kalidengen. Kalidengen. Ya. Kecamatan Temon. Temon. Sehari-harinya apa, Pak? Pensiunan Pak Haji. Apa? Pensiunan. Tadinya di mana? PLN. PLN. Jadi usianya berapa nih? 62. 62. Iya Pak Haji. Nah, kalau pensiunan jadi apa tuh Pak kegiatannya kalau boleh tahu, Pak? Ya sementara ini nganggur Pak Haji. Nganggur? Ya. Apa nyapu-nyapu atau apa? Ya. Atau apa? Ya ada kos-kosan tapi belum bisa berjalan Pak Haji. Tadinya buka kos-kosan terus kena Covid itu berhenti Pak Haji. Berapa pintu kos-kosannya? Ada 11. Terus Bapak tertarik sama ilmu RDAY yang mana kalau boleh tahu? Gimana Pak Haji? Bapak tertarik sama ilmunya RDAY yang mana kalau boleh tahu? Yang gimmick itu Pak Haji. Yang mana coba cerita? Itu saya kan sebenarnya punya anugerah pinjaman dengan Bank Mandiri. Berapa? 150 juta Pak Haji. Jaminannya? Jaminannya sertifikat rumah. Dulu Terus? minjem duitnya buat apa? Buat bangun kos-kosan itu Pak Haji. Oh. Gitu Pak Haji. Terus Covid kemarin itu berhenti Pak Haji. Berhenti apanya? Berhenti ngangsur. Saya berhenti ngangsur. Emang nggak ada kontrak? Karena kosong Pak Haji. Yang kontrak pada pulang semua? Iya. Kosong Pak Haji. Jadi berhenti setelah itu kena debt collector lah. Tapi setelah 2 tahun ini setelah Pak Haji dulu nyarankan yang celana dalam ditaruh di atas pintu, sama yang kalau bisa fotonya pejabat banknya dimasukkan dalam botol itu. Itu tagihan terakhir itu saya masukkan dalam botol itu Pak Haji. Terus saya simpen di lemari. Sampai hari ini udah 2 tahun nggak ditagih Pak Haji. Wow. Tapi sertifikat saya belum berani ngambil Pak Haji. Jangan dulu. Iya. Jadi udah 2 tahun ini nggak ada yang datang ke rumah lagi udah. Jadi gini Pak, yang namanya utang tetap harus dibayar. Ya. Karena Bapak nggak ada yang nagih, anggap aja ini lagi di pending lah. Ya. Nah, Bapak coba praktekin ilmu RDA yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sudah. Udah. Cuman Qurannya ya belum sampai 12 juz, baru sampai 6 juz. Qurannya. Tingkatin. Ya. Bacanya dicepetin. Ya. Suaranya jangan kencang-kencang biar nggak boros. Iya. Nah, nanti kan bawa cair tuh 12 cair 10 miliar. Amin. Bayarin utang. Uangnya yang lebih buat beli lagi, bikin kos-kosan lagi, bikin kontrakan lagi atau beli ruko lagi buat hari tua. Jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Ya. Sholat tobat jangan ditinggal 68 kali. Baru yang 18 Pak Haji. Oh 18. Ya. Sifat yang 18 yang Bapak pegang itu di kertas, Ya. coba jangan dilanggar. Iya. Karena itu sifat setan. Nggak Iya, boleh. Iya. Nggak boleh dilanggar. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh dari 18 yang ada di Bapak, yang mana tuh yang masih ada 18? Coba kalau boleh tahu. Yang jengkel Pak Haji. 1, 2, Sama kepancing jengkel. 2, 3. Sama komen Pak Haji. Oke, yang keempat. Itu aja yang masih berat. Nah, itu kali 10. Dari 30 Pak Haji. Dilaksanakannya setelah dari bangun tidur sampai mau tidur jam berapa aja. Oh gitu. Nanti yang 18 dari maghrib sampai isya. Ya itu sudah saya lakukan Pak Haji. Ya. Terakhir, Bapak paksain coba selama 7 hari. Bisa nggak Bapak bersenang-senang, gembira, nggak boleh. Yang 18 tuh nggak boleh ada selama 7 hari berturut-turut. Ya. Kalau bisa, cair bos 10 miliar. Alhamdulillah. Ya, Bisa nggak? Saya usahakan Pak Haji. Pasti bisa. Terus apa lagi? Terus yang kedua, anak saya itu kena epilepsi Pak Haji. Epilepsi? Iya. Oh, 6 bulan ini jadi rutenya itu setiap 30 hari gitu.
Bapak, Anak saya. anak. Ya. Mau Sekarang nggak ada di kamar karena nggak bisa turun. Tadi hujan deras tadi nggak berani turun Pak Haji. Kemarin Apa? kebetulan pas mau kesini kena gangguan. Begitu sampai Kuningan mampir di tempat mbahnya. Itu kambuh Pak Haji, kejang gitu. Terus akhirnya kan saya pikir gini, wah ini nggak jadi ke Pak Haji nih, saya bilang, Mas kalau gitu balik aja ke Jogja. Dia tetap ngotot saya harus ikut ke sono, ikut ke Pak Haji ke Bogor. Dia Ikut sekarang? ikut tapi di kamar Pak Haji. Oh di kamar? Iya. Oh. Nggak bisa ini karena ininya lemes Pak Haji. Hmm. Kalau turun tangga, naik turun tangga masih lemes gitu. Gampang Pak. Gimana Pak Haji? Tanpa sepengetahuan dia, Ya. Bapak buka alat kelamin Bapak, alat kelamin Bapak direndam di air. Ya. Air rendemannya alat kelamin Bapak Ya. diminumin ke dia. Oh iya Pak Haji. Selama umur Bapak tambah umur Ibu. Umur Bapak berapa? 62. 62. Istri, Istri udah almarhum. ya kalau hidup Kalau hidup 63. 63 tambah 62. 123. Nah, 125. selama 123 hari. 125 hari. Iya. Minum. Sembuh. Pasti Pak Haji ya. Iya, obatnya cuma itu doang kok. Terima kasih Pak Haji. Pak, tadi tamu saya lebih parah dari anak Bapak. Iya. Namanya si bos. Coba lu cerita bos. Sebentar bos, dari situ aja bos. Biar Bapak madep lu bos. Dari situ aja Siap. bos. Dari situ. Coba lu cerita gimana bos. Kondisinya gimana, obatnya apa bos. Coba bos, cerita bos. Nih Pak, dengerin Pak. Iya, siap Pak Haji. Siap, Pak Haji. Telan dulu bos, telan dulu, telan. Telan dulu. Iya Pak. Jadi ada sakit sudah beberapa hari, sudah lama sebetulnya berhari, cuma 3 hari terakhir ini sudah dibawa ke rumah sakit, beberapa dokter di lab tidak ada penyakitnya, sehingga harus dibawa ke rumah. Sementara kondisinya semakin melemah. Mau tidak mau namanya orang sakit, keluarganya mesti berusaha Pak ya. Iya, betul. Berusaha. Akhirnya kemana larinya dia? Kalau ke dokter sudah enggak. Ke dukun, udah 4 dukun datang. Enggak ada reaksi sama sekali. Iya. Malah ditakut-takutin. Tambah ngedrop. Maka dikabarkan kepada kita, terus saya sampaikan ke Pak Haji. Pak Haji ini beliaunya kondisinya sangat kritis. Saya mohon izin Pak Haji, nanti setelah selesai acara privat saya mau berkunjung, saya nengok. Oh gitu. Ya, saya izin nanti. Nah, biar saya kan selesai, mungkin Isya sebenarnya kan selesai. Saya meluncur ke sana. Ya, alhamdulillah Pak Haji langsung. Ngapain nanti? Sekarang berangkat. Sekarang. Waduh, ini masih di kebun. belum mandi. Akhirnya berdua sama sopir berjanji cepet ke sana, tengok. Langsung saya berangkat, saya mandi. Dia sopir nggak sempat mandi, Iya. biar karena cepet-cepet. Jadi saat saya mandi, sopir nggak mandi. Iya. Sampai di sana, saya langsung pakai gimmick-gimmicknya. Iya. Bisa jadi ini penyakitnya kan penyakit lain begitu ya, Iya. apapun. Iya. Maka sebelum turun dari mobil saya berdua, Pak, Iya. sebelum turun mobil remes. Satu untuk jaga-jaga, kita salaman atau untuk ke wajah. Iya. Langsung remes dulu. Karena masuk sok bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahana yatim RDAY kandang mbek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Iya. Semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh Pak Mamat,
bin fulan karena bapaknya saya nggak tahu, semua keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri dan dia sehat. Set, buka mobil tangan kiri, harusnya tangan kiri Pak Haji ya tadi ya lupa malah ngajar gitu, pakai tangan kanan tadi saya. Manjur. Pegang terus karena mau salaman, pikir saya kan mau salaman. Nah, begitu masuk pucet nggak kenal Pak sama saya, padahal tiap hari Kenal, ketemu. Pak, ya? Oh, iya, nggak kenal, nggak tahu, melongok wajahnya pucet, Kosong itu, ya? kosong. Ada videonya Bapak, nanti tak video, tapi sudah setelah saya ini videoin. Iya. Nah, setelah saya lihat salami dingin berair semua Pak. Iya. Dingin, kaki-kakinya sudah dingin. Waduh, pucat dingin. Yang nunggu di rumah ya diem saja. Iya. Nggak kenal, saya nggak salaman tapi langsung ini tak masukkan ke wajahnya langsung. Pek. Sehat. Ingat. Wajah tak obok-obok gini enggak. Iya. Alhamdulillah beberapa detik, tidak menit, beberapa detik, buka matanya, pior, plastik, ya, begitu sudah, Iya. berarti sudah terbuka, sudah sadar. Nah, cuman kita kan maunya Pak Haji dilihat gimana, ini Pak Haji. Pakai itu istrinya juga sakit Pak Haji. Iya. Jadi Pak Haji posisi di Jakarta, saya yang di lapangan, di video call. Iya. Pakai itu kelaminnya situ apa sopir. Wah ini saya pikir yang tidak mandi sopir, saya kan mandi jadi bersih. Kurang manjur ini kalau bersih ini ya gitu kan. Dia kan masih dari kebun, langsung ganti langsung jalan tadi. Di kebun bareng-bareng, saya mandi dulu karena sudah kotor banget. Mandi. Saya jadi yang dipakai kelaminnya ini rendem. Karena nunggu anaknya nggak datang-datang, saya mau pakai anaknya. Yeah. Anaknya nggak ada, istrinya juga kondisinya drop juga. Akhirnya pakai ini, titiknya Pak sopir saya. Pakai air di gelas, masukkan dengan ucapan seperti tadi itu. 9 kali. 9 kali. Nah, udah nggak cerita istrinya, nggak cerita dia, pokoknya minum biar sehat. Bismillah. Habis. Tungguin setengah jam. Tunggu setengah jam. Nggak ada hitungan setengah jam, Pak. 5 menit. Suaranya sudah keluar. Cerita. Akhirnya dia sakitnya begini. Oke. Tangannya sudah jadi hangat. Tubuhnya hangat, keringatnya sudah hilang. Dah. Ingat, alhamdulillah sudah mulai ngomong, keluar omongannya. Ditelepon sama Pak Haji. Sudah dikasih istrinya, sudah. Celupin lagi itu. Jadi kalau yang Pak Haji pas telepon itu dia sudah denger, yang tadi nggak denger. Kalau ini sudah senyum dia. Pak Haji bilang itu celupin lagi itu. Katanya ya sopirnya. Denger dia sudah senyum Pak. Yang kedua pas Pak Haji telepon itu. Oh, sudah senyum. Bikinkan lagi Pak. Bikinkan lagi. Nah, minumi lagi. Yang kedua. Dah duduk bisa. Awalnya jangankan duduk,
gini aja sudah berat sininya Pak. Iya, iya. Duduk, iya duduk. Duduk sendiri nggak usah dibangunkan. Duduk sendiri, duduk sudah santai ngomong, sudah ngobrol. Nggak sampai setengah jam, Pak Haji bilangnya setengah jam tungguin setengah jam. Dia bisa ngobrol ya. Sudah ngobrol, duduk manis. Duduk manis. Pak Haji telepon lagi. Sudah Pak Haji, ini mau makan, tak video. Nih, mau makan Pak Haji, ada videonya. Makan Pak, orang sakit seperti itu langsung makan. Iya. Makan, disuapin, enggak bisa makan sendiri, duduk. Tadi duduknya kan di tempat Tidur. sofa tidur begini, Iya. kita makan di bawah, dia ikut turun ke bawah, Iya. makan. Alhamdulillah. Anaknya datang, saya ceritain nanti harus begini, celana dalammu dicopot, tutupin di kepalanya bapak. Nanti kalau dilihat orang-orang gimana? Pakai topi, Iya. kalau enggak pakai kalung. Itu CD-nya sendiri atau orang tuanya? CD-nya anaknya yang lawan jenis kata Pak Haji. Oh gitu. Pak, kalau saya nggak ada lawan jenis ya. Nah, Ini kan ibu yatim banyak. Saya udah 6 tahun Pak Haji sendiri Pak Haji. Tinggal sama anak-anak aja. Udah 6 kali kawin. Bukan. Oh, 2 kali. Yang pertama meninggal, yang kedua karena ada permasalahan dengan anak-anak nggak bisa selesai, akhirnya saya lepaskan. 2019. Jadi sekarang saya tinggal dengan anak-anak aja. Sekarang tugas bapak ngobatin anak yang sakit Iya. aja dulu ya. pakai itu Iya. praktekin pakai ininya bapak sendiri aja. Oh gitu. Iya. Ya. Ya karena ibunya meninggal udah 25 tahun yang lalu. Iya. Ibunya Di waktu masih SD. dicelupin nyampe enggak, Pak? Oh ya nanti pakai gelas tuh pakai apa lagi? Ya Pak Haji ya. Jangan alat kelaminnya deketin gelas. Gelas deketin alat kelamin. Ya iya Pak Haji. Ya. Iya. Kebetulan saya itu di sini agak sakit Pak Haji. Jadi kalau dari sholat duduk itu mau berdiri itu agak susah. Itu sudah beberapa hari ini. Tadi di ruang tunggu tadi sempat agak sakit gitu, saya bilang, wah masa saya nggak ketemu Pak Haji saya gitu. Iya. Harus ketemu saya gitu. Nanti kan bapak saya kasih centong. Alhamdulillah. Masih centongin. Ya terima kasih Pak Haji. Lihat videonya tuh. Bapak biar tambah ini. Ya. Ini kondisinya. Ya. Ini sudah minum. Sudah minum. Ya. Ini baru yang ini sudah minum juga ini. Ya. Iya. Habis dikasih air rendeman. Iya. Air. Iya. Sudah mulai ngomong. Alhamdulillah. Kedap-kedip doang kan. Ya. Di sini sudah banyak ngomongnya, sudah tak tawari makan. Makan ya. Duduk. Sudah mau. Kalau anak saya kalau pas kumat Pak Haji, saya copot CD saya Pak Haji. Jadi CD yang sudah saya pakai saya balik, saya tutupkan di sini sama di leher Pak Haji. Itu ternyata sangat membantu. Manjur. Terus mereka cepat ini lagi Pak Haji, cepat pulih lagi. Lebih manjur lagi kalau alat lain bapak direndam. Orangnya yang Iya. sama. Tuh. Oh ini ya. Udah bisa duduk ya. Duduk. Makan sendiri. Makan nasi ini Pak sama Iya. lele. Tuh. Makanya saya sebenarnya kenal RDA udah 2 tahun lalu Pak Haji. Terus 1 tahun awal tuh saya sempat nggak pakai handphone, baru bulan Juli kemarin saya pakai handphone lagi. Terus saya punya tekad saya harus ketemu dengan Pak Haji gitu. Saya paksakan dan alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji Margo juga. Yang saya kenal lewat YouTube Pak Haji ya. Saya kalau malam kalau nggak bisa tidur saya setel YouTube Pak Haji. Saya ulang, saya cari lagi gitu. Dan saya kebetulan pernah juga nolongin anaknya teman Pak Haji, teman di masjid. Mereka pulang dari Jakarta ini nggak bisa ini Pak Haji, nggak bisa ngangkat tangan ini. Jadi mati sebelah gitu. Nah teman-teman tuh katanya wah ini pasti kena sesuatu gitu. Saya nggak tahu, saya bukan dukun saya gitu. Hanya situ minta tolong saya layanin ya insya Allah gitu. Itu saya suruh pakai celana dalam di balik itu tadi Pak Haji punya ibunya saya suruh pakaikan di kepalanya. Sembuh Pak Haji. Wow.
Akhirnya begitu sembuh mereka syukuran, ngadain syukuran itu saya dikirim bolu terus keluarga saya 4 keluarga akhirnya jajaran saya dikasih semua. Saya bilang ini ada acara apa? Ini ya si Haris alhamdulillah sudah sembuh. Pak, saran saya kalau Bapak setuju, Bapak buka pengobatan aja cabang RDAY di Kulon Progo ya. Ilmunya ilmu RDAY yang dipraktekin. Kayak misalkan nih orang datang ke tempat Bapak. Ya. Pak, anak saya sakit udah 7 tahun nggak sembuh. Oke. Bapak bawa botol. Ya. Nah, nanti alat kelamin Bapak masukin ke dalam botol. Tapi waktu masukin jangan ngaceng ya. Takutnya bisa masuk nggak bisa keluar. Nah, nanti kalau udah selesai, nih air doa, obatin. Ya. Semua yang sakit obatnya cuma itu doang. Ya, betul? Ya mohon maaf Pak Haji, saya pernah mempraktekkan Pak, juga. saya kelilit utang. Utang saya 1 miliar, bisa gak lunas? Ya bentar, saya bikin air doa. Ini dia. Nih, bawa air doa. Jadi Bapak buka pengobatan di Kulon Progo. Cabang RDAY Kulon Progo. Ya gitu ya? Wah, geger nanti Pak Haji di sana. Gegeran nanti di Ya kan sana. pada saat Bapak nyelupinnya di kamar, jangan kasih lihat. Iya maksudnya kalau saya bawa itu nanti wah dikira dukun ini. Enggak lah. Kan Bapak nggak ada baca-bacaannya. Ada nggak bacaannya? Enggak kan? Enggak. Nggak ada. Saya alhamdulillah aja ya seperti Pak Haji sarangan kemarin itu alhamdulillah itu yang saya laksanakan. Yang dibaca di RDAI Bapak tinggal nyontek aja nih bacaannya dari guru saya. Ya. Haji Dwi Susanto. Gitu. Supaya orang Kulon Progo nggak jauh-jauh berobat kemari ya. Berobat ke Bapak jadi Bapak subkon. Kalau diizinkan bisa aja Pak Haji. Boleh, masa. Pak, saya punya sawah. Ya. Misalkan ada orang Kulon Progo atau orang Jogja. Saya punya sawah. Sawahnya kalau panen cuman 1 hektar cuman 20 ton. Bisa gak Pak jadi 25 ton? Oh bisa. Bapak ajarin ilmunya saya RDAY. Bapak kalau datang ke sawah sebelum matahari terbit, Bapak cebok alat kelamin Bapak atau Bapak berendam di tong. Air di tongnya buat nyiramin padinya. Ya. Nanti panennya 25 hektar, 25 kilo, 25 ton dari 1 hektar. Nanti terkenal Pak. Saya lagi nyoba untuk pohon kelapa Pak Haji. Saya kebetulan di depan rumah ada 1. Saya coba itu Pak Haji. Nah, Yang dari Pak Haji itu saya ngikutin di YouTube itu. Ya. Baru saya coba sekarang baru mulai buah. Ya. Ya kemarin udah sempat buah ada 10. Sekarang baru saya coba lagi dengan itu Pak Haji. nah itu Bapak Ya. cebok alat kelamin Bapak siramin. Terus kedua, kalau orang punya ladang, tanaman kayak orang Muntilan. Ya. Orang Muntilan, Desa Grogolan, Kecamatan Dukun. Grogolan Muntilan, dia nanam cabe. Alhamdulillah udah dipanen sampai 13 kali, masih aja banyak. Saya bilang, apa itunya? Pakai ilmu RDA ya rumusnya Pak Haji. Saya berendam alat kelamin saya di tong, air tongnya saya siramin di cabe. Biasanya kan orang kalau panen 12 udah mulai turun cabenya. Iya. Ini mendedel Pak, udah panennya ke 13, ke Iya. 14. Nah, dia bilang dia kalau ke ladang lomboknya dia sebelum matahari terbit. Oh gitu Pak Nah, Haji. Bapak juga gitu. Jadi Bapak nanti pengobatan cabang RDAY Kulon Progo. Boleh, masa nggak boleh? Ini kalau saya yang banyak sekarang gini Pak Haji. Tetangga itu pada mau melepas rumah sama tanah. Beli. Ya itu Pak Haji, saya belum ketemu ilmunya itu Pak Haji. Bapak kencingin tanahnya. Atau Bapak ambil tanahnya, bawa pulang dikencingin tiap hari di rumah. Ganti jadi milik. Iya. Gampang kok itu ilmu Sebelah saya itu lokal. ada 5.000 meter Pak Haji. Ambil Tanah tanahnya, pekarangan. kencingin. Kalau bisa Bapak kencing langsung di situ. Oh gitu. Tapi Pak Haji. Bapak jangan ngambil tanah saya ya. Awas Pak loh, Haji. gue kejar sampai manapun. Gue ngambil tanah gue dikencingin, gue kejar sampai kapanpun. Tapi kemarin saya jual pekarangan sendiri sulit Pak Haji karena pecah warisan Pak Haji. Itu kemarin dealnya ya saya non sewu Pak Haji. Jadi foto satu keluarga saya kumpulkan Pak Haji. Saya print, saya kempit di sini Pak Haji. Iya, Selama 3 malam. betul. Terus akhirnya saudara yang jauh itu mau semua Pak Haji untuk pecah warisan itu.
Wow. Tadinya nggak mau Pak Haji. Wow. Alot gitu. Ternyata setelah saya telisik, salah satu sertifikat itu ditahan adik saya. Pengen dibeli dia tapi menunggu pembebasan jalan tol. Nah udah 3 tahun ini kan jalan tol berhenti. Lagi berhenti. Ya itu Pak Haji. Saya kemarin sama gini, saya ingat Pak Haji suruh ngumpet foto. Wah, saya bilang, saya cari foto keluarga yang beberapa tahun lalu Pak Haji. Saya foto, saya printkan itu yang kertas tipis, lalu saya kumpet di sini Pak Haji. Celana dibalik, saya kumpet Pak Haji. Akhirnya kemarin itu baru mau. Manjur ya? Dan ini masih proses sekretaris Pak Haji. Cuman di sekretaris katanya 1 tahun Pak Haji. Manjur ya. Di BPN-nya. Nanti manjur, tenang aja. Nanti kalau Bapak memang itu udah transaksi, udah dibayar, di alat kelamin Bapak dibikin papan tulis. Menerima foto-foto yang pada punya hajat. Nah nanti Bapak berdiri di perapatan ya, Kulon Progo. Nanti yang datang yang perempuan Pak Haji. Ah! Karena tahu belum punya pasangan Pak Haji. Terus ada lagi bos? Ya sementara itu dulu. Boleh ajarin bos, centongin duit bos. Untuk itu. Cair 10 miliar bos. Sama yang tadi, kalau yang ini dari 18 ini ada yang tambahannya, berarti sholat tobatnya ditambah Pak Haji ya. Berarti nanti yang jual tanah bisa saya praktekkan Pak Haji ya. Bisa. Karena tetangga saya itu ada beberapa yang kemarin minta tolong untuk dijualkan itu. Tapi kok saya kemarin mengalami kendala yang pecah waris itu susah sekali gitu. Ternyata Bisa. setelah foto saya kompet itu, yang tadinya nggak mau bicara itu mau bicara Pak Haji. Oh ya. Adik saya sempat didiamkan ke keluarga itu sekitar 6 bulan. Memang waktu itu saya pernah berkata agak kasar lah gitu. Terus saya pikir-pikir kalau saya gini terus keluarga nggak bisa tentram saya gitu. Ya. Terus saya cari foto anak saya, coba cari foto yang itu, yang komplit satu keluarga. Kan saya 10 bersaudara Pak Haji. Bapak Ibu udah nggak ada semua. Terus saya cari itu, saya komplit itu ternyata setelah 3 hari itu ada reaksi Pak Marco. Mereka langsung, kan saya minta fotokopi KTP kakak. Akhirnya mau ngirim Pak Haji. Karena 1 di Kalimantan, 2 di Cilegon, 1 di Klaten, 1 di yang lainnya ada di Jawa Tengah gitu. Akhirnya mau, dan minggu kemarin baru selesai Pak Haji. Untuk proses itunya, administrasinya. Nah sekarang masih proses di notaris, nanti baru Senin besok katanya baru masuk ke tingkat kecamatannya gitu untuk peta. Tapi sudah disetujui gitu. Boleh. Ya. Pokoknya Bapak nanti praktekin ilmu RDA yang gampang-gampang dulu. Iya. Ini saya ajarin cara nyentongin duit cair 10 miliar. Mana? Kasih. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Karena Bapak sudah praktekin dan sudah banyak yang terkabul. Alhamdulillah. Pasti dengan ini Bisa. tambah yakinnya lebih Ya, cepat. insya Allah, pasti. Karena kan kunci utamanya ada di keyakinan. Iya, betul. Dengan Bapak sudah kabul, sudah ada yang terbukti, sudah Sudah. ada hasil ini pasti lebih. Jadi nanti ada teksnya ada, nanti bahasanya Bapak bisa olah sendiri lagi. Iya. Ini kita kasih contoh Ya. ininya. Mentongnya ke dalam. Terus ini disimpan di plastik biar tidak cepat rusak. Ya. Nanti kalau pas nyentongin, keluarin, selesai, masukin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Amin. Ini pembuka, menguatkan kita. Terus dipanggil ganteng boleh, cantik boleh, panggilan lain juga boleh, tole juga boleh, gendut boleh. Nah, contoh ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini.
saya perlu uang 10 miliar selanjutnya setiap bulan. Untuk itu sekali lagi kamu sayangku Ganten, ajak kawan-kawanmu, bawa kawan-kawanmu, undang saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Intinya ini diajak komunikasi seperti apalah yang kita diulang-ulang, waktunya bebas. Boleh pagi, siang, Dan malam. saya tambahkan Pak Haji, waktu itu saya pernah kepepet nggak punya uang Pak Haji. Saya ngerebus daun pandan 9 lembar. Habis saya rebus, sama habis saya rebus. Besoknya saya dapat transferan 10.400.000. Tapi kemarin ngulangi lagi kok belum masuk lagi gitu. Karena berharap. Gitu Pak Haji ya? Iya bos. Makanya itu saya itu alhamdulillah. Waktu itu saya udah bingung Pak Haji. Kok nggak ada uang masuk gitu. Karena berharap. Oh gitu Pak Haji ya? Nggak boleh berharap Pak Haji ya? Nggak boleh bos. Ya itu tadi saya terus nyentang memang ngerebus daun pandan tadi itu. Biasanya saya KTM itu ada uang juta, ada uang 10.400.000. Alhamdulillah saya senang sekali. Berharap bos. Banyak kok tamu RDAY, Pak Haji Marco. Transfer saya dong 200 juta. Akhirnya ditransfer enggak sama Haji Marco. Yang ada debt collector datang. Karena berharap bos. Udah jangan berharap. Pasti. Siap Bos. Pasti. Kalau Kita yang ini kebanyakan berharap. Kalau bos. yang Pak Mandiri tadi gimana Pak Haji? Kita diamkan ya? Diamin aja. Ya. Nanti Bapak praktekin ilmu RDAY. Karena 2 tahun ini semenjak saya nyimpen tagihannya dia di botol, saya simpen di lemari, sama CD saya yang bekas saya pakai, saya taruh di atas pintu Pak Haji. Nggak apa-apa. Pokoknya Bapak nanti praktekin ilmu RDAY, jangan berharap aja. Iya Pak Haji. Kalau berharap nggak bisa. Sambil nanti nyentongin. Ya. Centongin, panggil. Nanti anak Bapak dikasih itu alat Yang kelamin minum Bapak tadi, Pak Haji, dicelupin ya? ke air. Ya. Gelasnya ini kan alat kelamin Bapak. Ya. Ini airnya dideketin. Nah, gini. Bapak ngomong bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala Ya. dan karomanya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya sehat normal kayak yang lain. Udah minumin. Ya. Pak Haji boleh gak kalau ada tetangga-tetangga saya minta air doa sama saya? Ya sama digituin, slep. Kamu mau apa? Mau jual tanah? Sebutin. Kamu mau apa? Mau anak saya biar lahiran gak sesar? Kamu mau apa? Saya mau jual rumah. Kamu mau apa? Nyembuhin anak saya sakit. Semua obatnya itu. Apapun masalahnya obatnya itu. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun makanannya, mau sate ya teh botol sosro. Makanannya ya teh botol sosro. Nah, apapun permasalahan orang, obatnya ini. Minumin. Nanti kan Bapak terkenal. Kalau ditanya Bapak, kok bisa? Ya, saya perwakilan RDAY di Kulon Progo. Gitu. Bisa. Kalau yang itu uang itu 2 kali Pak di Desember itu terjadi juga. Itu dapat transferan 2.900.000. Tapi nggak pakai daun pandan Pak Ji. Nggak apa-apa. Terus yang kedua pakai daun pandan tadi dapat 10.400.000. Saya nggak Iya. tahu itu dari mana, tahu biasanya saya ke ATM itu kok ada uang ya. Iya. Pakai pandan aja Pak. Iya. Pandan murah kok. Bapak tinggal nanam aja di Saya pekarangan. nanam Pak Ji, udah ada 5 pohon. Di pekarangan. Iya. Oh, iya. Depan rumah. Nanti Bapak nanam lagi. Iya. Buat apa sih Pak Haji? Pak, nanti kalau Bapak berhasil dan Bapak sukses, bohong tetangga-tetangga nggak nanya. Bapak meraktekin apa? Ah, sini saya ajarin. Gitu. Nih saya bikinin. Gitu. Bisa? Bisa. 10 M ya, cair ya. Pasti. Insya Allah. Sip, terkabul. Anaknya sembuh ya. Sip, Alhamdulillah, insya Allah, 10 Pak Haji, ya. miliar. Iya dong cair. Pak Haji Margo. Ya. Ini saya terima Pak Haji ya. Iya dong, bawa. Manjur. Dan saya ini langsung mohon pamit Pak Haji. Boleh. Karena dari semalam terus anak saya itu tadi udah ya selesai ketemu Pak Haji langsung pulang kita ya. Ya. Bawa. Kan bawa sendiri mobil Pak Haji. Ya. Ya. Terkabul ya. Pasti Pak Haji. Oke. Ya.
Oh, salam. Cair ya, 10 M ya. Pak Haji. Ya.